Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cut Ayu Putri Kurniawan dari Universitas Macung Malang, Prodi Akuntansi tahun 2019. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pasar uang dengan pasar modal. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih perbedaan pasar modal dengan pasar uang, kita akan mempelajari dulu pengertian pasar modal dan pasar uang. Yang pertama adalah pasar modal, yang biasa kita sebut dengan capital market. Itu adalah pasar keuangan dana-dana jangka panjang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dana panjang ini? Itu adalah biasanya jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun. Nah, pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam artian fisik yang terorganisasi di mana itu di dalamnya memperjualbelikan efek-efek yang biasa kita sebut dengan bursa efek. Nah, bursa efek sendiri adalah suatu sistem yang terorganisasi dan mempertemukan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pengertian efek sendiri adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan berbentuk misalnya surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, tanda bukti utang, dan obligasi. Yang kedua adalah pasar uang. Pasar uang ini berkaitan dengan instrumen keuangan jangka pendek. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jangka pendek ini? Jangka pendek ini adalah biasanya jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun, dan yang diperjualbelikan itu adalah surat berharga seperti sertifikat deposito, commercial paper, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang. Nah, kita akan membedakan pasar uang dengan pasar modal ini dalam 6 poin. Yang pertama adalah instrumen pasar, yang kedua adalah pelaku pasar, yang ketiga adalah otoritas tertinggi pasar, yang keempat mekanisme pasar, yang kelima tempat terjadinya, dan yang keenam adalah keuntungan dan kelebihannya. Nah, kita akan masuk di poin yang pertama, yaitu instrumen pasar. Tentu saja berbeda antara instrumen pasar uang dengan pasar modal. Yang pasar uang itu instrumen keuangannya dalam jangka pendek, tapi kalau di pasar uang instrumennya adalah jangka panjang. Nah, adapun instrumen pasar modal antara lain yang pertama adalah saham atau yang biasa kita sebut dengan stok. Saham merupakan suatu instrumen yang umum diperdagangkan di pasar modal. Surat berharga jenis ini diterbitkan oleh perusahaan yang sudah go public. Pembelian saham ini mengindikasikan kepemilikan atas perusahaan tersebut. Nah, bagi perusahaan penerbit saham, penjualan surat berharga ini mampu menambah modal kerja dalam jumlah banyak. Sementara bagi pembeli, dengan memiliki saham dari perusahaan tersebut, artinya ia turut memiliki perusahaan sehingga ia berhak untuk memperoleh pembagian laba perusahaan yang biasa kita sebut dengan dividen. Nah, yang kedua adalah obligasi. Obligasi disebut juga sebagai surat hutang. Perusahaan yang menjual obligasi menerbitkan surat atau sertifikat yang menyatakan adanya pinjaman dengan syarat-syarat tertentu. Nah, yang ketiga adalah right. Right merupakan jenis turunan surat berharga dari saham. Nah, saham baru yang dibeli dengan right itu cenderung harganya bisa lebih murah. Nah, yang selanjutnya adalah warrant. Jenis instrumen ini merupakan turunan dari saham. Perusahaan yang menerbitkan warrant itu memberikan hak kepada pemegangnya guna membeli saham perusahaan tersebut. Nah, penerbitan warrant ini disertai dengan persyaratan terkait dengan harga, jumlah, atau masa berlakunya. Nah, keuntungannya, pemegang warrant dapat memperoleh capital gain karena berhak membeli saham dari harga yang lebih murah dari harga pasaran. Nah, yang selanjutnya adalah reksadana. Reksadana ini merupakan jenis instrumen pasar modal yang resikonya itu paling kecil. Kita itu tidak perlu memiliki keahlian khusus dalam mencermati kondisi pasar karena reksadana ini mirip dengan tabungan, tetapi bisa diperjualbelikan. Yang selanjutnya adalah instrumen pasar uang. Dan yang pertama adalah sertifikat Bank Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan SBI. Nah, SBI ini diterbitkan oleh Bank Sentral sebagai instrumen hutang. Surat berharga ini umumnya ditawarkan kepada lembaga perbankan untuk mengendalikan stabilitas nilai rupiah dengan membatasi uang yang beredar di masyarakat.
Yang kedua adalah surat berharga pasar uang atau yang biasa kita sebut dengan SBPU. SBPU ini juga merupakan instrumen hutang dengan sistem diskonto, tetapi bisa diterbitkan oleh bank sentral atau lembaga keuangan lain yang telah ditunjuk oleh bank sentral. Yang ketiga adalah sertifikat deposito. Deposito adalah instrumen pasar yang berbentuk simpanan berjangka. Surat berharga ini menyatakan jumlah, tingkat bunga, dan jangka waktu jatuh tempo. Mengingat surat berharga ini tidak diterbitkan secara spesifik atas nama pemegang, maka beresiko diambil alih pihak lain jika terjadi kehilangan. Poin yang kedua adalah mengenai pelaku pasar. Nah, ditinjau dari pelaku pasar, itu pasar modal itu cenderung melibatkan lebih banyak pihak dibandingkan pasar uang. Para pemain pasar modal ini terdiri dari perusahaan penerbit saham atau yang biasa kita sebut dengan emiten, investor, pemenjamin emisi, lembaga penunjang, broker, pedagang efek, perusahaan surat berharga, dan perusahaan pengelola dana. Nah, sementara para pemain di pasar uang itu umumnya meliputi bank, yayasan, perusahaan asuransi, lembaga keuangan non-bank, dan perseorangan atau anggota masyarakat. Nah, poin yang ketiga adalah mengenai otoritas tertinggi dalam pasar uang dan pasar modal. Nah, segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pasar modal dan pasar uang ini tuh diatur oleh pemerintah. Dalam hal ini, otoritas tertinggi pasar uang adalah Bank Indonesia atau BI, dan sedangkan pasar modal adalah Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa kita sebut dengan OJK. Poin yang keempat adalah mengenai mekanisme pasar. Nah, kalau kita tinjau dari mekanismenya, pasar modal ini biasanya lebih kompleks daripada pasar uang. Nah, pada pasar modal, emiten itu harus melakukan penawaran umum. Artinya, emiten harus perusahaan yang sudah go public. Nah, sementara untuk pelaku pasar modal lainnya itu harus mencermati kondisi pasar untuk mengetahui prospek saham yang ditawarkan. Nah, dengan begitu investor itu bisa mengambil keputusan untuk membeli atau tidak saham yang telah ditawarkan oleh emiten. Nah, namun dalam proses tersebut tentunya melibatkan pelaku pasar modal lainnya, seperti broker, lembaga penjamin, dan lainnya. Nah, sedangkan mekanisme pasar uang ini lebih sederhana karena seperti layaknya transaksi jual beli, di mana ada pihak yang memiliki dana lebih atau biasa kita sebut dengan investor bertemu secara langsung dengan pihak yang membutuhkan dana. Nah, jika keduanya telah menjalin kesepakatan, maka selesailah transaksi tersebut. Nah, untuk poin yang keenam adalah tentang kelebihan dan kelemahan dari pasar uang dan pasar modal. Yang pertama, ada keuntungan dari yang kita dapatkan dari berinvestasi di pasar modal. Yang pertama adalah capital gain. Nah, capital gain ini adalah selisih harga ketika kita membeli dan menjual instrumen efek pasar modal. Dan yang kedua adalah dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan yang dibagikan untuk para pemegang saham. Nah, ada beberapa kelemahan juga yang dimiliki oleh pasar modal yang memungkinkan terjadi. Gitu. Yang pertama adalah capital loss. Nah, ini adalah penurunan nilai efek harga pembelian, dari harga pembelian. Yang kedua adalah likuidasi, itu adalah sulitnya melakukan penjualan atas instrumen efek yang tidak liquid. Yang ketiga adalah kebangkrutan perusahaan. Nah, untuk pasar uang sendiri itu juga memiliki kelebihan. Yang pertama, di pasar uang ini kita dapat memanfaatkan idle money kita agar dapat menghasilkan keuntungan. Yang kedua adalah memiliki resiko yang cenderung rendah karena instrumen yang diinvestasikan ini berjangka waktu pendek. Nah, untuk kelemahannya yang mungkin dapat dialami oleh pasar uang ini adalah yang pertama adalah resiko pasar, yaitu resiko yang disebabkan oleh fluktuasi nilai surat berharga yang menyebabkan capital loss. Yang kedua adalah resiko reinvestment. Nah, resiko ini terjadi karena bunga reinvestasi itu tidak sesuai dengan prediksi sehingga menimbulkan kerugian. Yang ketiga adalah resiko gagal bayar. Nah, ini itu merupakan resiko yang terjadi karena ketidakmampuan debitur membayar kewajibannya sesuai perjanjian. Nah, demikian paparan materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata maupun kurangnya kelengkapan saya dalam menyampaikan materi tentang
perbedaan pasar uang dengan pasar modal. Terima kasih telah menyaksikan video saya. See you!